warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Dewi Nazwa Putri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi, lalu bagaimana aplikasinya dalam praktik komunikasi, dan juga apa sih relasinya dengan Pancasila untuk mencapai kondisi yang harmonis. Simak video berikut. Dalam ilmu komunikasi terdapat 4 kriteria kebenaran yang sering digunakan untuk menilai suatu pernyataan atau informasi, yaitu yang pertama ada koherensi, yang mana koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan lain yang sudah diterima sebagai benar. Aplikasi dalam komunikasi, diskusi ilmiah atau debat, argumen yang disampaikan harus logis dan tidak bertentangan dengan fakta atau teori yang sudah diterima. Yang kedua, ada korespondensi, yaitu kebenaran suatu pernyataan yang mana diukur berdasarkan kesesuaian dengan realitas atau fakta empiris. Aplikasi dalam komunikasi, jurnalisme, berita itu harus berdasarkan data dan sesuai dengan apa yang ada agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga ada pragmatisme, yakni kebenaran suatu pernyataan yang mana hal tersebut dinilai dari sejauh mana ia memberikan manfaat atau dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Aplikasi dalam komunikasi yakni bisa dalam bisnis, strategi, pemasaran, ataupun sesuatu yang dianggap efektif karena hal tersebut benar berhasil meningkatkan penjualan ataupun membangun citra positif. Yang terakhir ada performatif, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika terbukti dalam tindakan atau pengalaman langsung. Contohnya, jika komunikasi interpersonal, kejujuran seseorang, hal tersebut jika terbukti benar, maka masyarakat akan konsisten mempercayai perkataan orang tersebut. Lalu, apa sih korelasinya dengan Pancasila? Yang pertama, kita bisa mencapai harmoni. Keempat kriteria kebenaran ini berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dalam mencapai harmoni sosial, yakni koherensi yang sejalan dengan persatuan, di mana komunikasi yang logis dan tidak bertentangan membantu membangun pemahaman bersama. Kemudian korespondensi mendukung nilai keadilan sosial. Kenapa? Karena informasi yang benar-benar sesuai dengan fakta mencegah kesalahpahaman dan ketidakadilan yang dipahami masyarakat di media sosial. Parallelisme yang berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian karena kebijakan atau komunikasi yang bermanfaat itu akan membantu kesejahteraan masyarakat. Performatif berhubungan dengan ketuhanan dan kemasyarakatan dan kemanusiaan, karena komunikasi yang benar secara tindakan akan mencerminkan kejujuran dan etika yang baik. Melalui penerapan kebenaran dalam komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat mencapai kondisi yang harmonis dan menghindari konflik akibat informasi yang salah atau menyesatkan atau bisa kita sebut sebagai hoax. Nah, bagaimana sih pengaplikasiannya dalam praktek komunikasi? 4 kriteria kebenaran dalam praktik komunikasi dapat dilihat dalam berbagai konteks komunikasi, seperti jurnalistik, komunikasi interpersonal, komunikasi politik, komunikasi digital, dan yang lain-lain. Beberapa cara pengaplikasiannya adalah contoh pertama, koherensi atau consistency of message. Dalam jurnalistik, berita yang disampaikan harus konsisten dengan informasi sebelumnya untuk membangun kredibilitas. Dalam komunikasi organisasi, peran dari pimpinan harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan karyawannya.
Dalam komunikasi interpersonal, seseorang yang selalu berbicara jujur dan konsisten akan lebih mudah dipercaya. Contohnya, jika ada seseorang juru bicara yang mengumumkan kebijakan yang berbeda-beda, tapi penjelasan yang jelas, publik akan kehilangan kepercayaan. Yang kedua, korespondensi atau accuracy of fact. Dalam jurnalisme, berita harus didasarkan pada fakta dan bukti agar dapat dipercaya oleh publik. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang diberikan kepada pelanggan harus akurat dan tidak menyesatkan. Dalam komunikasi akademik, data yang digunakan harus sesuai dengan realitas dan dapat diverifikasi. Seperti contoh, ada seorang reporter yang melaporkan hasil pemilu. Reporter tersebut harus menyertakan data resmi dari KPU agar berita tersebut kredibel dan sesuai fakta agar tidak memicu kesalahpahaman dari masyarakat. Yang ketiga ada pragmatisme. Yang ketiga ada pragmatisme atau practical usefulness. Dalam komunikasi pemasaran, pesan yang disampaikan juga harus memberikan manfaat bagi konsumen. Seperti menjelaskan keunggulan dari suatu produk secara jelas agar masyarakat tidak tertipu produk itu benar-benar real atau hoax. Dalam pendidikan, pengajar harus menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan agar murid-muridnya bisa memahami ilmu tersebut. Di dalam politik, kampanye yang dilakukan harus menyentuh permasalahan yang benar-benar dihadapi masyarakat agar relevan. Contohnya, iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok. Informasi tersebut akan lebih efektif jika dilengkapi dengan data medis dan juga contoh-contohnya dampak buruk akibat rokok tersebut. Yang terakhir ada performatif atau effectiveness in generating action. Sebagai contoh, di dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu memotivasi karyawan atau bawahannya agar mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik. Contoh lain di media sosial, jika ada seorang influencer yang menyampaikan pesan dengan gaya persuasif, hal tersebut akan lebih mudah dipahami masyarakat dan juga mendorong audiens untuk bertindak, misalnya membeli produk atau mengikuti kampanye sosial dan yang lain-lain. Seperti contoh, ada seorang aktivis lingkungan yang berbicara tentang perubahan iklim, tapi tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengajak audiens untuk ikut mengambil tindakan nyata seperti mengurangi penggunaan sampah plastik dan sebagainya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan kita menerapkan 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi, diharapkan pesan yang akan kita sampaikan akan lebih kredibel, bermanfaat, dan juga efektif dalam membangun pemahaman masyarakat serta mendorong tindakan yang positif. Hal ini sangat penting dalam berbagai bidang komunikasi, mulai dari media, politik, kemudian bisnis, hingga komunikasi sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga juga kita dapat menerapkan beberapa kebenaran ilmu komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata, salah perbuatan, ataupun data-data yang kurang kredibel. Mohon maaf sekali, akan diperbaiki di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.